ke Cina ini sebelum ke Cina kudu laporan dhisik enake ya apa dan sebagainya. Iya, betul. Oke, Mbak Nila. Selamat pagi. Semoga kita sehat semuanya, nggih. Ini kalau terkait dengan persiapan wawancara itu yang pasti yang pertama disiapkan PowerPoint-nya. Nah, ini sebagai triknya. Dan materinya itu kita buat visualnya itu lebih menarik. Jadi misalnya kayak kita kasih semacam video gitu ya, video opening yang itu menjelaskan sedikit tentang riset itu, dan kalau bisa misal masing-masing periset itu kayak membuat semacam endorsement dikit gitu ya, video endorsement dikit yang menekankan pada bidang keahliannya apa di situ dan perannya di riset ini tuh apa, kayak gitu, kontribusi di riset itu apa. Jadi di masing-masing periset membuat video endorsement kurang lebih yang 1 menit, nanti akan dikombine seperti itu. Jadi biar PowerPoint-nya atau format presentasinya itu menarik. Nah, seperti itu. Terus kemudian ketentuannya kemarin kan yang akan presentasi nanti harus ketua gitu ya. Dan ketua ini nanti diharapkan agar benar-benar memahami isi dari apa yang sudah ada di proposal begitu. Mbak Novi, ini kemarin ketuanya Bu Andri apa Bu Kholidah? Bu Kholidah. Iya, Bu Kholidah. Ngapun Bu Kholidah, apakah adakah barangkali yang ingin didiskusikan terlebih dahulu terkait dengan format isinya, konten-kontennya, seperti itu, Ibu? Oke. Ada kendala atau tidak gitu? Ya, untuk sementara ini kami pelajari dulu Bu terkait dengan isi proposal yang akan nanti dipaparkan pada saat ini paparan nanti ya Bu. Nanti untuk lebih lanjut nanti kita komunikasi lagi mungkin di grup ya, karena saya belum baca, cuman saya baca sekilas tadi, insya Allah paham lah. Cuman kalau saya lihat di hasil dari review yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi, itu ada 3 yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah pakarnya, yang kedua adalah mitranya, dan yang ketiga adalah metodenya. Artinya di sini kan terkait dari isi proposal itu kita lebih kuatkan ke metode ya Bu ya. Ya betul. Nah itu bagaimana Bu? Ini kan yang menjadi masukan dari review kemarin kan, metode penelitiannya bagaimana gitu. Apakah terkait dengan penelitian internasional itu lebih kita perkuat lagi atau bagaimana Bu? Mohon arahannya, mohon pencerahannya Bu. Di Ibu Kholidah, terima kasih. Jadi terkait dengan metode itu nanti bisa diperkuat. Kemarin kan Mbak Novi bilang komentarnya itu kaitannya sama ini ya, kerjasama ya, MOU atau bukti kerjasama ya. Iya, selain penguatan untuk kerjasamanya itu juga diperkuat, reviewer minta diperkuat di dalam metodenya begitu ya Mbak Nila. Oh iya, metode itu biasanya kan selain berisi jenis metodenya ya, itu nanti kan ada kemarin sudah dikasih ini belum ya, kayak kisi-kisi instrumen, semacam itu, deskripsi semua kisi-kisi instrumen, terus kemudian kerangka pikir dari penelitian ini, terus kemudian juga pakaran masing-masing, peran masing-masing peneliti dalam riset ini, seperti itu. Misalkan masing-masing Mbak Novi sama Mas Alvin itu nanti diperkuat di bidang konsulinya misalnya. Nanti Bu Kholidah di bidang apanya, kayak gitu ditegaskan lagi di nanti perannya seperti apa gitu. Dan kalau di format PPT itu baik taruh di paling awal gitu. Jadi di paling awal itu nanti format PPT-nya adalah menunjukkan profil periset, bidang keahliannya apa, dan perannya di riset ini apa. Seperti itu dicantumkan di awal, dan kalau bisa dikasih foto-foto biar kita tercapture gitu. Siapa para penelitinya gitu. Ini sambil
saya buka aja di bagian metode, barangkali nanti ada ya metode yang saya buat kemarin. Ini dilalah di kelompok. Kemarin itu nggak ada sama sekali masukan terkait dengan substansinya. Ini juga agak ketar-ketir apakah ini benar-benar udah benar atau luput. Oh, sebentar saya buka bagian metode. Sambil nunggu Punila, mungkin ini yang kemarin di tempat kami itu memang belum sampai pada kisi-kisi gitu Punila, jadi belum soalnya itu kisi, mungkin itu ya yang dimaksudkan, jadi kisi-kisinya itu belum jelas, cuman komposisi tim dan peranan periset itu juga sudah kami tampilkan, sekaligus calon mitra jaringan komunitasnya. Mungkin memang belum kami lampirkan MOU ataupun sejenisnya, begitu diperlukan seperti itu ya Bu Nita ya? Iya, itu sangat Jepang dari Novi. Jadi untuk memperkuat apakah itu benar-benar akan melakukan hal ini gitu ya, apalagi kalau kita bermitra dengan lembaga yang dari luar negeri. Paling tidak ada semacam apa yang kemarin saya bilang itu statement apa yang ditandatangani oleh pihak luar itu dengan tinta biru ya kalau nggak salah kemarin ya. Itu. Nah, ini sudah. Jadi yang harus dipertegas di bagian metode itu, kalau jenis penelitian kan udah kita skip aja ya, pasti udah oke. Terus lokasi penelitian, nah ini karena lokasi penelitiannya kemarin kan ada yang mencakup luar negeri juga. Nah di luar negeri ini harus terjelas juga kenapa kita memilih di situ, terus sumbangsihnya negara itu gitu ya, di bagian apanya kayak gitu. Terus kemudian di lokasi penelitian ini alasan keterwakilan dalam risetnya itu apa kayak gitu. Terus itu nanti paling bagus dibuat semacam tabel gitu Bu Novi. Jadi misalkan nanti di lembaga A, B, C, D, E, ini lokasinya di mana, ini tipe lembaganya seperti apa kayak gitu. Barangkali nanti di dalam dan di luar itu berbeda. Terus alasan